Yang ketiga, kami juga meminta dalam provisi terkait dengan biaya pemeliharaan rumah, kemudian nafkah anak, kemudian nafkah yang harus tanggungnya kepada istrinya yaitu klien saya, dan juga terkait dengan royalti. Hari ini kira-kira sekitar jam sebelum makan siang ya, saya sendiri dari kantor ADP Law Firm mewakili klien saya yaitu Ibu Ina Idola Rusli mengajukan cerai gugat terhadap suaminya Bapak Virgon Putra Teguh. Ya, sepertinya gue cerai dia sekarang, jadi yang mengajukan gugat caranya Inara. Tanggal nomor perkaranya adalah 16/22 dan terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 22 Mei 2023. Inara kembali kuasanya itu kalau perkara nomor 1622. Tadi sekitar jam sebelum jam 12. Terkait dengan upaya hukum yang diajukan oleh klien, pada prinsipnya adalah pertama, dari proses komunikasi antara klien dan Pak Virgon itu memang Pak Virgon pernah mengatakan pertama, siapkan saja dokumen cerainya. Kemudian kedua, no way back atau tidak ada jalan kembali. Jadi pemicunya sebenarnya di Bapak Virgon nih. Nah, tapi kan tiba-tiba ada permohonan cerai talak yang sidang pertamanya adalah tanggal 17 Mei 2023 kira-kira pukul 11 siang. Sangat disayangkan pada persidangan itu Bapak Virgon melalui kuasa hukumnya yaitu Pak Sandi Arifin menyatakan secara lisan mencabut permohonan cerai talak. Konsekuensi dari pencabutan itu adalah artinya kembali kepada keadaan semula, yaitu klien saya dan Bapak Virgon sebagai suami istri dan Bapak Virgon sebagai ayah yang masih terikat perkawinan dan berhak atas ketiga anaknya. Terbukti pada tanggal 18 Mei 2023 Bapak Virgon pernah meminta klien saya untuk membawa Starla kepada dia di Gandaria City. Ketika pencabutan terjadi, menurut saya sangat relevan dan logis. Karena dicabut, maka Bapak Virgon bisa menjemput anaknya kapanpun. Gitu. Jadi dengan pencabutan ini sungguh sangat membahayakan klien saya terkait dengan pengasuhan anaknya, 3 orang anak. Kedua, dari pencabutan itu alasannya adalah ingin mendapatkan hak asuh anak secara penuh. Dari 10 putusan pengadilan, 10-10-nya mengatakan hak asuh itu di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu. Itu bunyi dari pasal 105 kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, berarti ada upaya dari Bapak Virgon ya, diduga upaya untuk memisahkan antara klien saya dan ketiga anaknya. Padahal sejak tanggal 23 April 2023 Bapak Virgon pergi dari tempat kediaman tetapnya yang sekarang ditinggali oleh ketiga anaknya dan klien saya. Dengan kalimat lain, upaya hari ini adalah upaya untuk mempertahankan 3 anak ini tetap di tempat daripada klien saya. Yang dari Virgon tanggal 17 sudah mencabut perkaranya, perkara sudah selesai karena dia memperbaiki surat permohonannya. Tapi ternyata sampai hari ini belum ada, dan lebih dulu Inara yang mengajukan. Inara sendiri ada poin Pak untuk hak asuh anak itu? Sepertinya ada, diantaranya hak asuh ada. Nanti lebih jelasnya silakan media tanya ke pengacara Inara apa saja. Tapi dari halamannya 74 halaman yang luas banyak. Biasa gugatan paling ada 5-6 halamannya, 70 berarti kan banyak. Silakan dikonfirmasi untuk lebih jelasnya. Oleh karena itu kami tidak hanya mengajukan cerai gugat, tapi juga provisi.
Pertama, provisinya adalah terkait dengan meminta putusan sela kepada majelis hakim untuk memerintahkan Bapak Virgon menjauh paling sedikit 10 km dari tempat kediaman klien saya dan tempat kediaman anak-anak. Kedua, memerintahkan Bapak Virgon untuk tidak menjual atau mengalihkan atau menghibahkan atau mewakafkan aset-aset yang termasuk harta bersama sampai putusan ini ingkrah. Yang ketiga, kami juga meminta dalam provisi terkait dengan biaya pemeliharaan rumah, kemudian nafkah anak, kemudian nafkah yang harus tanggungnya kepada istrinya yaitu klien saya, dan juga terkait dengan royalti. Royalti ini adalah nafas kehidupan daripada Bapak Virgon, karena Bapak Virgon mendapatkan 80% daripada pendapatan royalti berdasarkan perjanjian dengan label tahun 2015. Kenapa royalti digugat? Karena termasuk harta bersama. Jadi perjanjian ini lahir setelah perkawinan. Perkawinan terjadi tahun 2014. Artinya seluruh pendapatan ini adalah hak dari klien saya. Oleh karena itu dalam petitum cerai gugat kami meminta 2/3 bagian daripada royalti atau pendapatan bersih itu dipotong dengan pajak diberikan kepada klien saya. 2/3-nya. Jadi kalau dia mendapatkan 80%, artinya 2/3 dikali 80% sama dengan hak klien saya. Tapi terserah majelis hakim bagaimana mengabulkannya. Kemudian upaya hukum hari ini juga terkait dengan nafkah hadanah dan nafkah anak. Nafkah hadanah adalah terkait dengan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan untuk anak-anak ini, masuk sekolah, asuransi, dan lainnya. Kemudian juga nafkah anak kami juga meminta sendiri setiap bulannya diberikan kepada anak-anak ini. Kenapa kami ajukan? Karena Bapak Virgon mengatakan dia sayang anak. Kalau dia sayang anak, dia tidak akan keberatan dengan permintaan kita. Tapi kalau dia keberatan dengan jumlahnya, berarti dia nggak sayang anak. Nah, sesimpel itu, ya kan? Karena kalau dia lebih sayang selain anak, ya dia aja berani jujur-jujuran. Kenapa sama anak nggak berani? Gitu aja sih Bapak Virgon dan kuasa hukumnya.